dengan pertolongan Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Tak terasa sudah sebulan lebih kita meninggalkan Ramadan. Hari ini kita masuk bulan Dzulqa'dah. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan awal bulan ini bulan yang penuh dengan keamanan dan keimanan. Aman tanpa iman hampa hidup kita. Jadikan bulan ini bulan yang penuh dengan keselamatan dan penuh dengan nilai-nilai Islam. Karena kalau selamat tapi kita bercampur dengan nilai-nilai kekufuran, perjalanan hidup kita akan menyengsarakan. Ahibati fillah, para jamaah, khususnya jamaah kajian Samarah, kita akan berbincang tentang bagaimana meluruskan niat kita. Sering kita mendengar nasihat yang disampaikan oleh khatib pada hari Jumat. Mungkin ibu-ibu nggak hadir, tapi suami-suaminya selalu dikasih nasihat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di surah Ali Imran ayat 102. Surah Ali Imran ayat 102. Ana akan bacakan karena nggak ada yang mau bacain katanya jamaah di sana. Nah, silahkan jamaah dibuka Qur'annya yang mungkin udah sebulan penuh off nggak buka Qur'an. Qur'annya hanya dibuka di bulan Ramadan ya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dilahirkan dalam kondisi muslim, itu karunia. Itu pemberian Allah yang agung buat kita. Tapi engkau mati dalam kondisi Islam, itu perjuangan. Karena memang tatkala engkau lahir dalam kondisi Islam, engkau tidak melakukan perjuangan sama sekali. Itu benar-benar anugerah ilahi yang datang kepadamu. Engkau dikasih bapak yang muslim, ibu yang muslim, tapi tatkala engkau bertahan dalam kondisi Islam sampai ajal menjemputmu, itu perjuangan dan tentunya anugerah Allah Azza wa Jalla, taufik dan hidayah darinya. Ini yang akan kita bincangkan. Akankah kita mati dalam kondisi Islam? Wallahu a'lam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian beramal. Fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya fitnah-fitnah, kekacauan-kekacauan, cobaan-cobaan, yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya bersegeralah beramal sebelum datang tuh masa-masa yang menakutkan. Yang Nabi menggambarkan bagaimana besarnya fitnah pada masa itu. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Itu orang pagi harinya masih dalam kondisi Islam, sore harinya udah kafir.
Dan ada yang sore harinya muslim, pagi harinya kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya. Hanya untuk mendapatkan jabatan. Hanya untuk mendapatkan harta. Hanya untuk mendapatkan pujian. Sanjungan. Dan itu yang terjadi di masa sekarang kita melihat. Berapa banyak orang-orang yang KTP-nya tetap Islam. Pakaiannya tetap Muslim. Tapi dia menjual agamanya. Rela dengan kekufuran. Na'udzubillah min dzalik. Perjalanan untuk mendapatkan mati dalam kondisi Islam itu perlu perjuangan, dan salah satunya adalah dengan meluruskan niat. Bukan sekedar beramal. Kita tahu meraih kebahagiaan itu perlu ilmu. Dan ibadah. Ilmu aja nggak cukup. Semua orang itu sejatinya binasa. Kecuali orang-orang yang berilmu. Oh, jangan Pak Ustadz karena merasa berilmu akhirnya mengeluarkan statement seperti itu. Nah, ini ucapan ulama-ulama terdahulu. Dan kalau kita lihat memang ilmu itu sebelum beramal. Gimana kita bisa beramal kalau kita nggak punya ilmunya? Semua orang itu binasa kecuali orang-orang yang berilmu. Dan ternyata orang-orang yang berilmu pun binasa kecuali orang-orang yang beramal dengan ilmunya. Karena ada orang, Masya Allah, lulusan S1, S2, S3 dari universitas Islam. Belajar agama. Ada banyak ayat yang dia hafal. Ada banyak hadis yang dia bisa sampaikan. Ada banyak ucapan-ucapan ulama yang biasa dia jelaskan kepada masyarakat. Alim. Tapi dia pun binasa kalau dia tidak mengamalkan. Ada yang dengan ilmunya mencari harta. Ya. Mencari jabatan. Mencari tahta. Bahkan mencari wanita. Jadi semua orang yang alim itu binasa kecuali orang-orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Dan semua orang-orang yang mengamalkan ilmunya pun itu mereka binasa. Kecuali orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Karena kalau orang hanya bekerja, beramal dengan ilmu, tapi tanpa ada keikhlasan, nggak ada gunanya. Nggak ada manfaatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Allah Azza wa Jalla berfirman. Mungkin bisa dibuka Qur'annya. Hah? Alhamdulillah, ada yang mau bacain udah. Taib. Buka di surat Al-Furqan. Ayat 23-24. Al-Furqan itu surat keberapa ya? Naam Ustaz. Al-Furqan surat Al-Furqan ayat 23-24. Surat keberapa? 25. Surat ke 23-24. Ya, ayat 23-24. Fadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddimna ila ma amilu min a'malin faja'alnahu habba'an mansura. Ansura ashabul jannati
jannati yawma idzin khairam mustaqarraw wa ahsanu makila. Sadaqallah. Artinya, dan kami datang kepada apa-apa yang mereka kerjakan dari amal, lalu kami menjadikannya debu berterbangan. Penghuni-penghuni surga pada hari itu mendapat tempat kediaman sebaik-baiknya dan tempat istirahat seindah-indahnya. barakallahu fikum. Kita lihat, ternyata ada orang-orang yang beramal, capek, lelah, nggak ada nilai dari amalan mereka. Maka jangan sampai kita termasuk orang yang disebutkan dalam ayat ini, penghuni surga mereka sedang bersenang-senang, yang ini amalannya hangus. Gara-gara niatnya tidak lurus. Dia bukan orang yang tidak beramal, sedekahnya banyak. Kalau ditanya tentang umroh berapa kali dia berangkat umroh, Masya Allah, tiap tahun berangkat umroh. Tapi kenapa amalan itu akhirnya menjadi debu yang berterbangan ketika ditimbang? Nggak ada bobotnya sama sekali. Karena dia tidak ikhlas lillahi ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niat. Ya, semua orang punya niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Selama ini kita itu hidup ngapain sih? Kita beramal untuk siapa? Kita bekerja, nih ibu-ibu datang kajian, bikin kajian. Ada acara mungkin bakti sosial. Mungkin ada acara umroh bareng. Niatnya ngapain? Karena ketika niatnya bukan lillahi ta'ala, yang ada kehancuran buat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, Ana aghna syuraka anisyirk. Aku adalah yang paling tidak perlu dengan sekutu, dengan partner. Nggak perlu Allah SWT. Maka barang siapa man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkah. Maka barang siapa yang beramal sebuah amalan, amal soleh nih dia kerjakan, kemudian dalam niatnya dia sisipkan selain aku, maka aku tinggalkan dia dengan yang aku disekutukan dengannya. Jamaah rahimakumullah, orang-orang yang ikhlas itu istiqomah. Maka kalau ditanya bagaimana supaya kita istiqomah, ya ikhlas. Ketika ada yang bertanya bagaimana supaya kita husnul khatimah, ikhlas. Karena tatkala engkau berbuat untuk Allah Azza wa Jalla, Allah akan membimbingmu. Sehingga kalau kita melihat ada orang-orang yang nampaknya baik, tapi di akhir hayatnya dia melakukan keburukan dan mati dalam kondisi berbuat dosa. Kenapa itu terjadi? Kemungkinannya tidak ikhlas. Jadi dia berbuat amal soleh yang nampak buat manusia. Kita manusia menghukumi orang lain itu dengan kasat mata kita. Kita nggak tahu hati dia. Kita tahu dia orang baik. Masya Allah orangnya Ustaz. Siapapun dia bantu. Selalu di soft pertama di masjid. Bacaan Qur'annya bagus. Ustaz, alim, Masya Allah. Banyak jamaahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Muslim, bagaimana Abu Hurairah meriwayatkan hadis ini, beliau pingsan 3 kali. Kemudian beliau menyampaikan, awwalu man tus'ar bihi an-nar yaum al-qiyamah 3. Ada 3 orang yang akan menjadi koreknya api neraka.
Api neraka dihidupkan dengan orang-orang ini. Tatkala Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, beliau ingin mengingatkan kita umatnya. Para sahabat diingatkan. Kemudian yang melanjutkan generasi para sahabat diingatkan. Yang pertama siapa? Alimun au qari'ul Qur'an. Orang yang alim, orang yang berilmu dan pandai membaca Al-Quranul Karim. Gimana nih orang? Kok bisa orang berilmu, pandai baca Al-Quranul Karim, hafal Al-Quranul Karim, tapi dia menjadi koreknya api neraka? Apa tidak ada pelaku dosa yang lainnya, yang dosanya lebih buruk dari orang ini? Ternyata nih orang menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Maka tatkala ditanya, orang ini dihadirkan di sidang, semua akan disidang tanpa ada penerjemah antara dia dengan Allah Azza wa Jalla. Allah akan buka nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada hambanya. Lalu Allah bertanya, ketika orang ini mengakui nikmat tersebut, Allah bertanya, "Mada amilta biha?" Engkau gunakan buat apa tuh nikmat? Orang ini menjawab, "Ta'allamtu fik wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Qur'an." Ya Allah, dengan nikmat yang kau berikan, aku belajar, datang ke pengajian, ngaji. Setelah itu aku alhamdulillah dapat ilmu, aku ajarkan kepada manusia, aku sampaikan kepada orang lain untuk mendapatkan keridhaanmu. Dan aku membaca Al-Quranul Karim untuk mengharapkan keridhaanmu ya Allah. Amalnya soleh. Buat kita nih orang baik. Buat kita. Tapi ternyata Allah itu menginginkan dari amal bukan sekedar zahirnya saja. Bukan sekedar penampakannya. Jadi sekarang kita berada di masa semuanya di video. Semuanya di foto. Sampai na'udzubillah min dzalik, perbuatan dosa pun kadangkala mereka upload. Nih, ada orang-orang yang pencitraan aja baiknya. Ketika dia menyatakan kepada Allah, dia berbuat ini itu karena Allah, Allah mengatakan kadzabta, bohong. Kenapa Allah bisa mengatakan bohong? Karena Allah alimun bidzatis sudur. Allah tahu dengan semua yang terbetik di hati manusia. Sekarang ini, Ana sedang menyampaikan dan antum sedang menonton. Allah tuh tahu apa yang ada di dalam hati kita. Lalu Allah katakan kadzabta, dusta. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari'. Engkau selama ini belajar supaya mendapatkan gelar alim. Karena memang orang yang belajar nanti dapat gelar. Ada yang S1 sarjana agama, S2 master apa, nantinya S3 apa. Ada gelar kiai, ada gelar buya, ada tuan guru, banyaklah gelar-gelar yang disematkan kepada orang yang alim. Maka dikatakan engkau selama ini belajar hanya untuk mendapatkan gelar tersebut. Dan engkau membaca Al-Quranul Karim, belajar, ngaji sampai hafal, itu hanya untuk mendapatkan gelar hafid, qari, orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Maka ujiannya semakin besar kalau kita melihat. Ada acara hafid cili, ini itu Masya Allah. Kita senang. Kita bergembira. Dengan banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quranul Karim. Tapi harus diingat. Walaupun engkau hafal Al-Quranul Karim. Tuh Quran bisa menjadi penuntutmu. Dan bisa menjadikanmu koreknya api neraka. Karena engkau tidak ikhlas. Engkau belajar hanya untuk mendapatkan gelar alim. Engkau membaca Al-Quran supaya dapat gelar korek. Fulan al-korek. Masya Allah. Waqad qil. Dan apa yang engkau inginkan sudah engkau dapatkan. Artinya engkau sudah disebut-sebut oleh manusia. Engkau orang yang alim. Engkau orang yang pandai membaca Al-Quran Al-Karim. Maka nggak ada lagi pahala pada hari itu. Karena memang dia nggak berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla.
Maka kemudian Allah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk menyeret dia di wajahnya, dan orang ini pun dilemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah dan mati tewas di medan perang. Buat setiap muslim yang berjuang, kita tahu dengan fadilatul jihad fi sabilillah. Kita membaca hadis-hadis tentang keutamaan orang yang mati syahid. Tapi ternyata ada orang mati syahid menjadi koreknya api neraka. Ini orang didatangkan, disidang, mati syahid. Secara kasat mata dia mati di medan perang. Makanya kita itu nggak boleh nyebut fulan syahid, kecuali yang Allah sebutkan, yang Nabi SAW jelaskan, fulan syahid. Karena bisa jadi secara kasat mata dia syahid, tapi masuk neraka dia. Bahkan jadi koreknya api neraka. Ketika didatangkan di sidang, Allah menanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan orang ini mengakui. Lalu ketika ditanya, apa yang kau lakukan? Aku berjuang ya Allah, untuk menegakkan kalimatmu, mengharapkan keridhaanmu, sampai aku tewas di jalanmu. Apa kata Allah? Kadzabta. Bohong kau. Innama qatalta liyuqala jari'. Kau selama ini berjuang hanya untuk mendapatkan sebutan pemberani, pembela kebenaran. Nggak pernah takut. Pahlawan. Itu yang kau inginkan. Lalu Allah katakan, waqad qil. Dan apa yang kau inginkan sudah kau dapatkan di dunia. Namamu dielu-elukan. Bahkan didaftarkan untuk jadi calon pahlawan nasional mungkin. Ada yang sampai seperti itu. Udah kau dapatkan. Lalu mau minta pahala pada hari itu, nggak ada pahala buat engkau. Maka di sini jamaah kita perlu berhati-hati. Kalau bicara meluruskan niat, memang harus lurus niat kita. Maka akhirnya orang ini dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minallah. Gara-gara niatnya nggak lurus. Yang ketiga, Jawad, orang yang dermawan, kaya raya. Kalau mau ditanya berapa uang dia, Allahu Akbar. Ini orang kaya raya, dermawan lagi. Jadi bantu orang itu bukan sekedarnya. Allah datangkan nih orang. Allah tanyakan kepada dia tentang nikmat-nikmat yang Allah tumpahkan kepada dia. Kemudian dia mengakui dengan semua nikmat yang Allah berikan. Lalu Allah bertanya, "Madza amilta biha?" Kau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Apa kata orang ini? "Ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak." Tidak ada satu jalan kebaikan yang engkau ingin nikmat yang kau berikan diinfakkan di sana, melainkan aku berinfak di sana untuk mendapatkan pahala darimu. Subhanallah jemaah. Apa kata Allah? Ini orang Masya Allah, orang baik. Madrasah dia dirikan, masjid dia bangun, jalan dia aspal ya. Ada janda-janda dia santuni, anak yatim dia bikinkan asrama anak yatim. Ya Allah, sudah ini orang baik. Lalu apa kata Allah ketika dia mengatakan dia berbuat itu karena Allah? Allah katakan, kadzabta, dusta engkau. Engkau berinfak hanya untuk mendapatkan gelar orang yang dermawan, orang yang baik hati, orang yang mulia, dan semua sebutan itu sudah engkau dapatkan. Maka hari itu nggak ada pahala buat dia. Bayangkan nih orang capek, lelah, uangnya habis keluar. Tapi karena tujuan dia selama ini hanya untuk nafsu dia, untuk mendapatkan pujian dan sanjungan, maka itu udah didapatkan. Subhanallah jamaah. Itu jadi koreknya api neraka. Jadi kalau kita bicara bagaimana meluruskan niat,
itu benar-benar perbuatan yang memerlukan perjuangan panjang. Coba kita lihat bagaimana iblis menyesatkan manusia. Di surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 43. Al-Hijr apa Ustaz? Al-Hijr, nah. Ayat 39 sampai 43. Al-Hijr surat 39. Surat ke-39 Ustaz. Nah. 9. Ayat 39. Ya, sorry. Ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi bimma aghwaytani la uzainanna lahum fil ard wala uwiyannahum. Lanya nggak panjang. Wala uwiyannahum ajmain. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Shadaqallahul adzim. Iya, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan mesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Barakallahu fikum. Baik, bicara hamba-hamba Allah yang terpilih, mereka lah orang-orang yang ikhlas. Mereka orang-orang yang beramal hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga iblis nggak punya jalan menyesatkan dia. Kenapa? Ini orang hambanya Allah. Dia bukan hambanya emas. Dia bukan hambanya perak. Dia bukan hambanya pakaian. Dia bukan hambanya tas. Dia bukan hambanya jabatan. Dia hambanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga iblis gimana mau masuk menyesatkan dia. Disinilah pentingnya meluruskan niat kita. Engkau ini hambanya siapa sih? Kalau betul engkau hambanya Allah, kenapa engkau beramal untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Tujuan hidupmu apa sih? Kalau tujuan hidupmu untuk mengabdi kepada Sang Pencipta, maka engkau tidak akan peduli dengan semua yang terjadi di muka bumi ini. Engkau yakin badai pasti berlalu. Kondisi COVID-19, apapun perubahan yang terjadi di muka bumi ini, dia tidak akan pernah berubah karena aku tetap menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Tinggal bagaimana dia menyikapi. Di sini Nabi SAW menjelaskan ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, celaka orang yang menjadi hambanya emas, hambanya perak. Kalau dikasih baru senang tuh orang. Dikasih yang dia inginkan baru senang. Kasih harta, kasih duit, kasih jabatan, wah Masya Allah, bahagia. Menjadi orang yang paling bahagia seakan-akan. Padahal dia masih diperbudak oleh dunia ini. Makanya iblis akan membuat hal-hal di dunia ini, kesesatan-kesesatan itu jadi indah. Dia akan melakukan itu. Tapi yang iblis nggak akan mampu menggoda adalah hamba-hamba pilihan Allah Azza wa Jalla. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang dipilih sama Allah, yang mereka ikhlas beramal.
Sekarang nih kalau kita bicara, apa sih yang membuat kita itu bisa meluruskan niat kita? Ada banyak jalan. Salah satunya adalah engkau perlu duduk sama orang-orang yang ikhlas. Duduk sama mereka, mungkin sulit melihat yang hidup. Engkau bisa duduk bersama yang sudah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau pernah bercerita bahwasanya ada 3 orang dari umat sebelum kalian. Mereka itu melakukan perjalanan sampai akhirnya datang waktu malam. Mereka hendak singgah istirahat malam hari itu. Mereka ngelihat ada sebuah gua. Maka mereka lihat, oh gua lebih enak nih. Udah gak kena angin, gak kena dingin, gak kena hujan, gak perlu bikin tenda. Akhirnya mereka masuk ke dalam gua tersebut. Ketika mereka sedang di dalam gua, tiba-tiba ada batu besar yang menggelinding, yang kemudian menyumpal mulut gua di gunung tersebut. Nih, 3 orang di dalam gua, nggak banyak orang di sana. Yang mereka kalau teriak-teriak pun siapa yang akan membantu mereka? Kemana kemudian mereka meminta? Kemana kemudian mereka bergantung dan bersandar, menyerahkan diri mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih sering menggantungkan diri kepada manusia dalam banyak hal. Kalau bicara kita udah ikhlas, wallahu a'lam. Berapa banyak rumah tangga yang kacau karena istri nggak berani gugat cerai. Ya, suaminya minum, suaminya ya mendapatkan harta dari hasil yang haram, suaminya na'udzubillah berzina, suaminya tidak sholat, nih perempuan nggak gugat cerai. Padahal dia punya hak. Apa yang membuat dia berat untuk menggugat cerai suaminya? Dia berpikir bagaimana masa depan dia nantinya. Sedangkan dia nggak punya pekerjaan. Bagaimana dengan anak-anak dia? Bukankah yang ngasih rezeki kepada dia itu Allah Azza wa Jalla? Bukankah seharusnya engkau kembali kepada Allah sebelum engkau menikah dengan laki-laki tersebut? Siapa yang ngasih rezeki kepadamu? Orang tuamu. Allah yang kasih rezeki. Sebelum kau keluar ke muka bumi ini, sebelum engkau bisa membuka matamu, siapa yang memberikan rezeki kepadamu tatkala engkau di perut ibundamu? Allah. Dan sampai engkau mati, Allah yang akan menanggung dan menyamin rezekimu. Banyak yang kita yang belum ikhlas, ya. Tauhid kita bermasalah dengan Allah Azza wa Jalla. Kita masih pegang sana, pegang sini, berharap itu bisa membantu, berharap. Ini kondisi kita COVID-19 seperti ini. Seharusnya memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita hamba Allah Azza wa Jalla, dan terbukti berapa banyak orang yang di PHK, berapa banyak orang yang tidak bekerja tapi tetap dapat rezeki. Akhirnya 3 orang ini yang terjebak di dalam gua tersebut. Mereka duduk, mereka kemudian berbincang. Mereka mengatakan, innahu la yunjikum min hadhihi sakhra illa an tad'u Allah bi salihi a'malikum. Sesungguhnya tidak akan ada yang dapat menyelamatkan kalian dari batu ini kecuali kalian meminta kepada Allah dengan amal soleh kalian.
Dari awal yang ada pada diri mereka, mereka udah tahu nggak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan kita, tatkala dikasih tahu seperti itu, oh iya Ustaz, tapi kan harus berusaha, harus bekerja. Ada yang nggak bekerja dapat rezeki? Ada. Ada orang yang duduk-duduk rezekinya datang ke rumahnya. Ada yang transfer ke ATM dia. Ada yang telepon dia kasih pekerjaan sama dia. Kalau bicara usaha, usaha. Memang diperintahkan kita berusaha. Tapi keyakinan yang harus ada pada diri kita. Bahwa sehingga ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Azza wa Jalla. Kita bicara COVID-19. Yang di Indonesia mungkin semakin tinggi. Kita takut. Kita pakai masker. Kita cuci tangan. Silahkan. Tapi ingat, hatimu harus lebih takut sama Allah Azza wa Jalla. Allah bisa pindahkan itu penyakit tanpa engkau sadar. Dan berapa banyak orang yang berkumpul dengan orang-orang yang sakit, dia nggak sakit. Kejadian di kota Madinah. Pada tahun kelima mungkin. Atau sebelum itu. Ya, sebelum tahun kelima. Hijriah. Bagaimana ada Banu Nadir, satu kelompok Yahudi yang memiliki benteng yang sangat kokoh. Mereka akhirnya menyerah dan merusak benteng mereka, rumah mereka, mereka kabur melarikan diri. Padahal secara logika Allah menceritakan, wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Mereka mengira bahwasanya nggak akan ada yang mampu mengalahkan mereka. Dan orang-orang beriman pun mengira mereka nggak akan bisa mengalahkan orang-orang Yahudi ketika mereka di benteng-benteng mereka. Ternyata Allah bikin mereka menyerah. Hada Allah Rabbul Alamin. Maka keyakinan kalau kita bicara niat, bagaimana meluruskan niat? Yang pertama, engkau harus yakin bahwasanya la haula wa la quwata illa billah. Yakin. Yang pujiannya bermanfaat buat engkau, Allah Rabbul Alamin. Yang pemberiannya berguna untukmu, Allah Rabbul Alamin. Kenapa? Yang punya bumi ini, yang memiliki ana, memiliki antum, memiliki Indonesia, Australia, dan semua yang ada di muka bumi ini dengan segala kekayaan alamnya, Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala engkau berada dalam musibah, dalam petaka, nih, tauhidmu harus menonjol. Mengatakan, la ilaha illallah. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Yunus alaihissalam, nabi-nabi yang Allah berikan cobaan kepada mereka. Kemana mereka berlari? Kepada Allah Azza wa Jalla. Allah kasih. Maka tiga orang ini akhirnya mengatakan, kalian nggak akan bisa selamat kecuali Allah yang menyelamatkan kalian. Kalian coba berdoa minta sama Allah. Bertawasul dengan amal soleh kalian. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, Allahumma. Dia cerita nih. Dia punya amalan. Kita semua punya amalan. Ikhlas lillahi ta'ala wallahu a'lam. Ini tiga orang ini bercerita. Yang satu mengatakan berdoa. Dia cerita sama Allah. Ya Allah. Kana li abawan syaikhani kabiran. Aku punya orang tua yang sudah sepuh dua-duanya. Aku biasanya tidak pernah memberikan susu yang diperah dari hewan ternak dia. Kecuali untuk orang tuaku dahulu, setelah itu baru yang lainnya. Jadi keluarga baru boleh minum susu setelah orang tua minum susu. Lalu pada suatu hari, aku itu kejauhan mencari sesuatu sehingga aku datangnya telat. Sampai rumah, aba dan bundaku sudah tidur. Aku seperti biasa, aku peraskan susu untuk keduanya. Kemudian aku datang kepada aba ibuku, ternyata keduanya sudah tidur dan aku nggak mau ada orang lain yang minum susu sebelum aba dan ibuku minum. Maka aku berdiri dan mangkuk atau gelas susu itu berada di tanganku. Aku menunggu keduanya terjaga.
hatta barakal fajar. Abah ibuku baru bangun tidur ketika waktu fajar masuk. Mereka bangun, mereka minum. Pada waktu itu, keluarga dia nangis minta susu. Kata dia nggak boleh. Abah ibuku dong. Dia nggak peduli sama mereka. Karena dia tahu, diwajibkan dia berbakti kepada ayah bunda sebelum kepada yang lain. Orang pertama dalam dunia ini yang harus dia hormatin, ibunya, ayahnya, baru yang lainnya. Lalu dia mengatakan kepada Allah, Allahumma, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, kalau aku melakukan itu ikhlas mengharapkan wajahmu, fafarrij anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhra. Maka ya Allah, berikan solusi buat kami ya Allah. Kami tertutup batu ini. Singkirkan batu ini. Subhanallah, tersingkap batu tersebut. Ada udara, ada angin yang masuk, ada cahaya yang masuk, tapi mereka nggak bisa keluar. Maka yang satu lagi berdoa, Allahumma kanat li bintu am. Nih lihat jemaah. Ya Allah, aku memiliki sepupu, anak pamanku. Dia adalah wanita yang paling aku cintai. Aku pernah ngerayu dia, tapi dia nggak mau. Ngerayu dia untuk berzina, nggak mau. Itu perempuan baik-baik. Dia nggak mau diajak berzina. Sampai pada satu masa, ada bencana yang terjadi. Musim paceklik yang panjang. Lalu dia datang kepadaku. Aku berikan kepada dia 120 dinar. Dia perlu sesuatu untuk keluarganya, untuk biaya hidup dia. Maka aku kasih dia 120 dinar. Mi'atan wa ishrina dinar. Berapa 100 dinar itu jamaah? 100 dinar itu 400 gram, 425 gram. Iya, 100 dinar. Yang 20 dinar. Masya Allah. Kira-kira setengah kilo emas yang dikasihkan. Setengah kilo emas. Ya. Ya 450 juta kira-kira. Akhirnya aku kasih dia 120 dinar. Dengan catatan aku bisa menikmati dirinya. Dikasih setengah M kira-kira duit. Dengan catatan dia bisa menikmati perempuan ini sekali aja. Fafa'alat. Akhirnya dia karena perlu uang. Dia pun melakukan itu. Hatta idza qadirtu 'alaiha. Sudah. Akhirnya perempuan dalam sebuah kamar ya. Mereka sudah ketika suami laki-laki ini mengatakan ketika aku sudah bisa menyelesaikan urusan sama dia nih. Aku berada di atasnya. Udah duduk di antara dua paha dan dua kakinya. Perempuan ini mengatakan, La uhillu laka an tafuddal khatam illa bihaqqi. Aku tidak menghalalkan engkau untuk melakukan ini kecuali dengan hak, dengan benar. Ketika itu aku takut sama Allah. Aku jadi takut. Dikatakan ittaqillah. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aku tinggalkan perempuan. Bayangkan, dia itu bisa berzina. Perempuan itu sudah ada di hadapan dia. Dan dia tinggal menggerakkan tubuhnya ketika dia disampaikan untuk bertakwa kepada Allah. Akhirnya dia meninggalkan perempuan itu. Dan aku berikan emas 120 dinar kepada dia. Dan dia adalah perempuan yang paling aku cintai. Lalu, laki-laki ini mengatakan, Allahumma ya Allah. Kalau aku melakukan itu, ikhlas mengharapkan wajah. Ikhlas, dia berharap. Nggak ada orang yang tahu jemaah. Itu kejadian antara dia dengan perempuan tersebut. Bagaimana perempuan itu mengatakan kepada dia agar dia bertakwa kepada Allah sehingga dia takut. Lalu dia mengatakan, ya Allah kalau aku melakukan itu karena berharap wajahmu. Maka singkirkanlah batu ini ya Allah.
Maka subhanallah, batu itu mulai tersingkir agak besar, tapi mereka belum bisa keluar. Kemudian yang ketiga berkata, ya Allah, aku itu dulu punya pekerja-pekerja, pegawai-pegawai yang aku kasih mereka gaji. Ada satu di antara pegawaiku yang belum ambil gajinya, dia pergi. Entah kemana cari, nggak ada. Akhirnya gajinya dia itu aku kembangkan. Dia belikan kambing ya, gajinya dia orang. Sampai akhirnya Masya Allah. Dari satu ekor kambing itu menjadi banyak sekali hartanya orang itu. Lalu datanglah orang itu setelah waktu yang cukup lama. Dia mengatakan, ya Abdullah adila ya ajri. Aku ingat dulu, aku kerja sini belum ngambil gajiku. Bayarin gajiku, kata dia. Kullu ma tara min ajri. Engkau yang lihat tuh. Itu kambing-kambing, domba-domba itu semua milikmu. Lalu pegawainya mengatakan, la tastahzi bi ya Abdullah. Engkau jangan mengejekku. Masa gajiku semua itu? Gajiku yang dulu aku kerja, kata dia. Apa kata orang ini? Kullu ma tara min ajri. Semua yang kau lihat itu adalah gajimu. Ada onta, ada sapi, ada kambing, ada budak-budak. Itu semuanya adalah milikmu. Subhanallah. Ketika orang ini mengatakan aku tidak mengejekmu, pegawainya itu jamaah mengambil semuanya. Bayangkan. Ya ini bosnya udah dia yang bekerja mengembangkan hartanya, nggak dikasih apa-apa, diambil. Karena dia kata, mana gajiku, itu gajimu semua, diambil semua gajinya. Falam yatruk minhu syai'an, tidak ada satupun yang dia tinggal. Allahumma ya Allah, kalau aku melakukan itu ikhlas mengharapkan wajahmu ya Allah, maka singkirkan kesulitan yang kami hadapin ini. Dan subhanallah, batu itu menggelinding dan mereka pun keluar. Ikhlas. Ada banyak amalan yang kita kerjakan, tapi yang perlu kita tanyakan, mana yang ikhlas lillahi ta'ala? Mana yang engkau tahu itu memang untuk Allah subhanahu. Makanya kita perlu duduk, perlu muhasabah. Muhasabah yang sudah kita kerjakan, kita hisap-hisap nih, kita hitung-hitung. Kayaknya anak sedekah tuh nggak ikhlas, kayaknya anak baca Quran tuh nggak ikhlas, kayaknya anak berzikir tuh nggak ikhlas. Dengan engkau menghisap, engkau jadi tahu mana yang ikhlas dan mana yang tidak. Karena Allah mengatakan, balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Sejatinya manusia itu tahu dengan kondisinya dia. Dia tahu. Walaupun dia berusaha dengan alasan ini dan itu macam-macam, engkau tahu. Engkau hambanya siapa? Apa yang kau cari? Apa ambisimu dalam kehidupan ini? Nggak perlu cari orang lain sejatinya. Tapi kadang-kala kajian ini hanya untuk memotivasi. Agar engkau mau bercermin. Wallahi jemaah, kita nggak tahu kapan kematian itu datang. Yang jelas Allah mengatakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadalah kepada Rabbmu sampai kematian itu tiba. Semoga kita mati husnul khatimah jemaah.